Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Adli dari Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, kelas 2 atau kelas B, DKV, dengan NIM 220806501020. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas keempat atau tugas pertemuan keempat saya mata kuliah metodologi desain dengan judul memaparkan resume metodologi desain berpikir desain atau design thinking oleh Bapak dosen pengampu saya, yaitu yang terhormat Bapak Dian Cahyadi, SSN, MDS. Memahami prinsip-prinsip dasar design thinking dan konsep-konsep terkait lainnya seperti empati, prototyping, dan user testing. Kita harus memahami dengan baik kebutuhan, harapan, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna sehingga kita dapat menciptakan solusi yang tepat dan bermanfaat bagi mereka. Dalam dunia bisnis, pendekatan berbasis empati ini penting karena dapat membantu kita menciptakan produk atau solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Melalui design thinking, pendekatan berbasis empati juga dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan pengguna karena memahami kebutuhan dan keinginan mereka dengan lebih baik. Konsep-konsep yang terkait yaitu empati, prototyping, dan user testing atau end user. B. Mampu merancang, mengembangkan, dan menerapkan solusi inovatif masalah yang kompleks dengan menggunakan teknik design thinking. Kemampuan merancang solusi inovatif untuk masalah yang kompleks dengan menggunakan teknik design thinking. Dalam konteks design thinking, kemampuan merancang mengacu pada kemampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang pengguna, memahami kebutuhan dan harapan mereka, dan mengembangkan solusi yang memenuhi kebutuhan tersebut. Kemampuan merancang solusi inovatif untuk masalah yang kompleks dengan menggunakan teknik design thinking sangat penting dalam dunia bisnis dan inovasi. Pendekatan design thinking membantu kita dalam memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan bermanfaat bagi pengguna. 2. Kemampuan mengembangkan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks dengan menggunakan teknik design thinking. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menciptakan solusi yang tepat bermanfaat bagi pengguna. Dalam penggunaan teknik design thinking, kita perlu mengembangkan kemampuan untuk berpikir kreatif dengan menggali kebutuhan pengguna, memahami perspektif mereka, menciptakan prototip, dan melakukan pengujian secara berkala untuk memperbaiki solusi. Dalam pengembangan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks dengan menggunakan teknik design thinking, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. 3. Kemampuan menerapkan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks dan menggunakan teknik design thinking. Kemampuan untuk menerapkan solusi inovatif juga melibatkan keterampilan dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses. Dalam penerapan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks dengan menggunakan teknik design thinking, diperlukan kemampuan untuk mengintegrasikan hasil dari tahap desain dan pengembangan menjadi solusi yang dapat diterapkan secara praktis di dunia nyata. Secara keseluruhan, kemampuan untuk menerapkan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks dengan menggunakan teknik design thinking adalah keterampilan yang penting dalam dunia bisnis dan inovasi. C. Memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan tim untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif dan solusi yang efektif. Sebagai individu yang terlibat dalam proses desain, memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan tim adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, sebagai individu yang terlibat dalam proses desain, memiliki kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif dan produktif sangat penting dalam menciptakan solusi inovatif dan efektif untuk masalah yang kompleks. Dalam kolaborasi, kita memprioritasikan kebutuhan pengguna, menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi yang efektif, dan mengembangkan prototipe serta menguji solusi secara berkala untuk mencapai hasil yang terbaik. D. Mengembangkan keterampilan dalam berpikir kreatif dan inovatif dalam konteks bisnis dan inovasi. Dalam konteks bisnis, berpikir kreatif dan inovatif membantu kita untuk menciptakan ide-ide baru yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memperbaiki proses bisnis. Sementara itu, dalam konteks inovasi, berpikir kreatif dan inovatif membantu kita untuk mengembangkan solusi inovatif yang dapat memecahkan masalah yang kompleks dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan demikian, kita dapat menjadi individu yang memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam konteks bisnis dan inovasi. E. Memahami pentingnya penelitian dan analisis pasar dalam desain produk yang sukses. Mempelajari perilaku konsumen dan tren pasar adalah kunci dalam menghasilkan produk yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan potensial. Dengan mengetahui saingan dan apa yang mereka tawarkan, desainer dapat menghasilkan produk yang lebih unggul dan unik dan menonjol.
Dalam konteks bisnis dan inovasi, pemahaman yang baik tentang penelitian dan analisis pasar adalah kunci untuk menciptakan produk yang sukses dan memenuhi kebutuhan pelanggan. F. Mempelajari beberapa studi kasus dan contoh nyata tentang bagaimana design thinking yang dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang sukses. Pendekatan design thinking yang digunakan oleh Apple memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan inovatif dan efektif yang dapat memecahkan masalah konsumen. Selain itu, perusahaan seperti IBM, GE, dan Procter dan Gamble juga telah mengadopsi pendekatan design thinking dalam proses bisnis mereka. IBM, GE, dan Procter and Gamble atau yang disingkat dengan P&G adalah 3 perusahaan besar yang telah mengadopsi pendekatan design thinking dalam proses bisnis mereka untuk menciptakan solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. G. Mengembangkan keterampilan potensial dan komunikasi untuk mempresentasikan ide-ide dan solusi-solusi inovatif. Selain itu, kemampuan presentasi dan komunikasi yang efektif juga memungkinkan tim untuk mendapatkan dukungan dan ide dan solusi mereka. Kemampuan ini memungkinkan tim untuk mempresentasikan ide dan solusi mereka secara jelas dan persuasif, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, mendapatkan dukungan ide dan solusi mereka, dan meningkatkan reputasi mereka sebagai tim yang inovatif dan berhasil. Selain itu, desainer juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan tim dan pelanggan mereka secara efektif. H. Mampu menerapkan prinsip design thinking dalam kehidupan profesional dan pribadi desainer. Dalam konteks profesional, desainer dapat menggunakan metode design thinking untuk mengembangkan produk atau layanan yang... Sekian dari saya, jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.